warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mensubstitusi bilangan pada bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar, misalnya 2x kuadrat tambah 5x kurang 3y tambah 6, variabel x dan y dapat diganti dengan bilangan yang ditentukan, sehingga bentuk aljabar tersebut memiliki nilai tertentu. Pengerjaan mengganti variabel dengan bilangan yang ditentukan itu disebut dengan pengerjaan substitusi. Pengerjaan substitusi sangat bermanfaat dalam perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus, baik dalam matematika maupun mata pelajaran yang lain. Sebelum melakukan pengerjaan substitusi, perlu diingat kembali pengertian bentuk-bentuk aljabar berikut. Perhatikan. 4AB itu artinya 4 kali A kali B. Kemudian AB kuadrat itu artinya A kali B, karena B-nya di sini B kuadrat. Kemudian AB dipangkatkan 2. Artinya apa? Yaitu AB-nya 2 kali, AB kali AB. Atau A kali B dipangkatkan atau dikuadratkan. Kemudian A pangkat 2, B pangkat 3, artinya A-nya 2 kali, B-nya 3 kali, yaitu A kali B kali B kali B. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kita sekarang masuk ke contoh. Jika A sama dengan 5, B sama dengan negatif 4, tentukan nilai dari 2AB tambah 3B kuadrat. Cara penyelesaiannya 2AB atau 2 kali A kali B ya, sama. Kemudian tambah 3B kuadrat. 2 kali A di sini 5. Kemudian kita kasih titik ya, titik di sini artinya kali ya. Kemudian B-nya berapa? Negatif 4. Tambah 3 kali B kuadrat. B di sini adalah negatif 4 kali negatif 4 kuadrat, atau negatif 4 kali negatif 4 sama aja ya. Sekarang kita kalikan. 2 kali 5 hasilnya 10 kali negatif 4, negatif 40 ya. 2 kali 5 10, kemudian kali 4 40, karena di sini negatif kita tulis negatif 40. Tambah 3 kali negatif 4 kali negatif 4. Kita cari dulu negatif 4 kuadrat ini berapa ya. Negatif 4 kuadrat artinya negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif ya, sama halnya negatif 4 kuadrat itu negatif 4 kali negatif 4. Negatif ketemu negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4 16. Jadi hasilnya adalah 16. Negatif 40 tambah 3 kali 16, 3 kali 6 18. Oke, 48. Negatif 40 tambah 48 hasilnya adalah hutangnya 40 dibayar 48, maka sisanya adalah positif 8. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk materi faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Hukum distributif bentuk aljabar dapat dinyatakan sebagai berikut. AB tambah AC ini dalam bentuk penjumlahan. Itu sama artinya dengan A kali B tambah C. Dikasih tanda kurung seperti ini. A kali B tambah C. Ini bentuk perkalian dengan A, B, dan C sembarang bilangan nyata. Bentuk di atas itu menunjukkan bahwa bentuk penjumlahan suku-suku dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian faktor-faktor jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan memiliki faktor yang sama atau disebut dengan faktor persekutuan. Menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor pada bentuk aljabar disebut apa?
disebut faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, dengan demikian bentuk penjumlahan AB tambah AC itu tadi dengan faktor persekutuan A dapat difaktorkan menjadi bentuk perkalian. Seperti ini jadinya, A kali B tambah C, yang terdiri dari dua faktor, yaitu A dan B tambah C. Kemudian, faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku itu menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, harus diingatkan bahwa faktorisasi ini menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama atau faktor persekutuan dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, kita masuk ke contoh faktorisasi dengan hukum distribusi. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. A, 4A tambah 8, kemudian yang B, 9P pangkat 3 tambah 15P pangkat 5. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. 4A tambah 8 itu memiliki faktor persekutuan terbesar yaitu 4. Kenapa? Nah, dari 4 ini dan 8 ini ya, kira-kira yang bisa habis bagi, misalnya 4 itu bisa dibagi 1, kemudian 4 bagi 2 bisa, kemudian 4 bagi 3 nggak bisa karena tidak habis bagi, kemudian 4 bagi 4. Oke, ini bisa. Dah. Kemudian 8 yang habis dibagi mulai dari 1, 8 bagi 2 bisa, 8 bagi 3 nggak bisa ya, maka langsung 8 bagi 4, dan terakhir 5 tidak bisa, 6, 7 tidak bisa, langsung 8. Nah, dari 4 dan 8 ini persekutuan faktornya kita ambil adalah angka 4 ya. Ini sudah kita pelajari di bab 1 ya, tentang faktor persekutuan. Nah, kita ambil angka 4 di sini ya. Nah, jadi cara mencarinya, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Dari 4A tambah 8. 4A tambah 8 sama dengan 4 kali A tambah 4 kali 2. 4 kali A, 4A, tambah 4 kali 2, 8. Jadi kalau disederhanakan lagi, bentuk aljabarnya seperti ini. 4 kali A tambah 2. Artinya juga sama. 4 kali A, ya, 4 kali A, hasilnya 4A. Kemudian 4 kali 2, sama dengan 8. Ya, jadi inilah jawabannya. Inilah bentuk aljabar. Faktor bentuk aljabar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang B? Ya, kita cari 9P 9P pangkat 3 tambah 15P pangkat 5. Nah, kita cari dulu faktor persekutuannya. 9 ini bisa dibagi dengan 1, 9 bagi 2 tidak bisa, 9 bagi 3, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Kemudian faktor dari 15 apa saja? Dimulai dari angka 1, bagi 2 tidak bisa, 3 bisa, 4 tidak bisa, 5 bisa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nggak bisa ya, jadi 15. Nah, jadi kita ambil ya sama-sama angka 3 ya, seperti tadi sama-sama angka 4. Sekarang sama-sama angka 3 karena di sini bisa diambil sama-sama 3-nya ya. Maka 9P pangkat 3 tambah 15P pangkat 5. Cara mencari faktor bentuk-bentuk aljabar berikut yaitu 3P pangkat 3 kali 3 tambah 3P pangkat 3 kali 5P pangkat 2. Ya. Kalau misalnya kita
hasilnya juga sama dengan seperti ini ya. Untuk membuktikan, yuk kita buktikan. 3 kali 3 9 P pangkat 3 tambah 3 kali 5 15 P pangkat 3 ya, kali P pangkat 2. P pangkat 3 kali P pangkat 2 itu artinya P pangkat 5 ya. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau dalam pemangkatan, pangkat dengan pangkat dalam perkalian itu pangkatnya ditambah. Misalnya P pangkat 3 kali P pangkat 2 ya. Dalam perkalian, pangkat dengan pangkat itu dijumlahkan, maka hasilnya P pangkat 5. Sedangkan dalam pembagian, P pangkat 3 bagi P pangkat 2 ya, pangkat dengan pangkat itu dikurangkan, berarti P pangkat 1. Nah, jadi bentuk aljabarnya yang ini ya. Nah, inilah bentuk aljabar dari 9P pangkat 3 tambah 15P pangkat 5. Nah, seperti ini. Bisa disederhanakan lagi ya. Apakah bisa disederhanakan lagi bentuknya? Bisa. Jadi hasilnya adalah 3P ya pangkat 3 buka kurung atau kali 3 ini ya, 3 tambah 5P pangkat 2. Jadi ini kalau dihasilkan tidak sama ya, hasilnya juga seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya yang ini ya. Nah, apakah boleh sampai di sini, Bu? Boleh. Ya, atau sampai di sini juga boleh. Ini yang paling sederhananya.